Selamat malam Bapak Ibu, adik-adik, sahabat Kristus yang terkasih. Jumpa lagi pada malam hari ini di dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Sally. Sebelum kita mengakhiri kegiatan dan seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah bersama-sama kita sejenak merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Firman yang akan diperdengarkan bagi kita sekalian pada saat ini tertulis di dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-9 hingga pasal yang ke-14, ayatnya yang pertama bagian A. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada saat ini, mari rekan-rekan yang terkasih, kita bersatu hati, mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan cinta kasih Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan, kembali kami memohon tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh senantiasa menyertai, memimpin dan menuntun hati dan pikiran setiap kami, agar ketika kami boleh kembali membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu pada saat ini, kami semua boleh menerimanya dengan baik, boleh memahaminya dengan benar, seturut dengan apa yang Engkau maksudkan, bahkan boleh senantiasa dimampukan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan bukan hanya sekedar menjadi pendengar saja. Biarlah ya Tuhan, lewat firman-Mu pada saat ini, setiap kami boleh kembali diberkati, bahkan boleh kembali mendapatkan tuntunan untuk menjalankan seluruh perjalanan kehidupan beriman kami. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami siap untuk mendengar suara Tuhan pada saat ini, oleh sebab itu bersabdalah kepada kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan pada saat ini bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita tertulis di bawah perikop yang berbunyi kasih, ayatnya yang ke-9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bicara soal kasih, tentunya kasih menjadi inti dari iman Kristen. Setiap pengikut-pengikut Kristus diharapkan di sepanjang perjalanan kehidupannya, lewat segala sesuatu yang ia katakan, lewat segala sesuatu yang ia lakukan, bahkan yang ia pikirkan, bahkan juga apa yang ada di dalam hatinya, hendaknya senantiasa memiliki kasih di dalamnya. Bicara soal kata kasih juga, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah kata yang hurufnya cuma sedikit, hanya ada 5 huruf.
Bahkan kata kasih sering sekali kita ucapkan sehari-hari. Sangat amat mudah kita sebutkan. Sangat amat mudah berulang-ulang kita kata-katakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun ketika dipertanyakan di dalam prosesnya, di dalam prakteknya, sudahkah kita semua melakukan kasih itu di dalam kehidupan ini? Tentunya kalau bicara soal proses dan juga prakteknya, kasih tidak semudah ketika kita mengucapkannya. Lewat firman Tuhan pada malam hari ini, setiap kita diajak kembali merenungkan. Sudahkah kita melakukan kasih? Sudahkah kita menebarkan cinta kasih bagi sekeliling kita hari ini? Apakah tadi pagi, tadi siang, tadi sore, atau bahkan pada saat ini sebelum kita melakukan istirahat malam? Sudahkah cinta kasih Yesus yang sebelumnya sudah kita terima, sudah kita kembali teruskan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita? Saya jadi teringat kembali dengan visi gereja kita, yaitu hendaknya kita semua bisa mewujudkan damai sejahtera Kristus bagi seluruh ciptaan. Ketika kita diamanahkan kepada Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera, tetapi jikalau di dalam kehidupan kita tidak ada kasih di dalamnya, apakah damai sejahtera itu bisa terjadi? Terkadang kasih hanya mudah untuk diucapkan, tapi belum tentu mudah untuk dilakukan. Tetapi belajar dari Kristus, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah menunjukkan bukti nyata cinta kasih-Nya yang begitu luar biasa, yang begitu besarnya bagi kehidupan kita sekalian hingga pada saat ini. Lalu dipertanyakan kepada kita, apakah kita pun sudah melakukan kasih itu bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita? Kiranya lewat firman Tuhan pada saat ini, kita kembali diajak merenungkan bersama-sama, bahkan diajak kembali untuk menyadarkan hati dan pikiran kita, agar kita boleh senantiasa menjadi pelaku-pelaku kasih Kristus, baik itu lewat perkataan kita, tingkah laku kita, bahkan isi hati dan pikiran kita. Kiranya firman yang dibacakan di dalam Alkitab pada saat ini boleh memberkati kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita kembali bersatu hati, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang penuh dengan cinta kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan yang boleh nyata kami terima dan kami rasakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami, bahkan hingga pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu pun pada saat ini setiap kami yang membaca dan mendengar bahkan boleh merenungkannya, kembali diingatkan agar juga boleh turut melakukan pekerjaan-pekerjaan kasih, menjadi perpanjangan kasih Tuhan dimanapun Engkau boleh menempatkan kami berada. Sebentar ya Tuhan, setiap kami akan memasuki istirahat malam kami. Biarlah cinta kasih Kristus boleh senantiasa menaungi dan menyertai kehidupan kami, menjagai kami sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, sehingga esok hari kami semua boleh kembali bangun, kembali beraktivitas dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru, dengan tekad yang baru. Ya Bapa yang penuh kasih, pimpin dan sertai seluruh perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami sekali lagi
bersyukur hanya kepada Engkau untuk segala cinta kasih-Mu, baik itu lewat kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, bahkan lewat orang-orang yang senantiasa hadir di sekeliling kami untuk membentuk iman percaya kami, baik yang kami kasihi maupun yang mengasihi kami sekalian. Kami bersyukur untuk kesemuanya itu. Ya Bapa yang penuh kasih, berikan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa ya Tuhan, agar setiap kami pun boleh senantiasa dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Biarlah iman kami kepada Engkau boleh sungguh-sungguh tulus, juga berdasarkan dengan cinta kasih yang besar, bukan hanya sekedar kata-kata saja, melainkan sungguh-sungguh lahir dari hati yang penuh dengan ketulusan dan juga cinta kasih. Bahkan segala pengharapan-pengharapan kami ya Tuhan, mau kami naikkan kepada Engkau atas dasar cinta kasih pula. Ya Bapa yang penuh kasih, ini doa kami ya Tuhan, ini ungkapan syukur hati kami ya Bapa, yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah perenungan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa menyertai istirahat kita, bahkan untuk menyambut hari yang baru esok pagi. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Terima kasih atas dukungan BNI. Semoga BNI tetap maju dan semakin jaya. BNI melayani bangsa. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB.
dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan. Kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.